semuanya, kami dari kelompok 4 akan mengadakan penyuluhan mengenai kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi maupun balita. Nah, sebelum saya sedikit menjelaskannya, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, usia anak Bapak sama Ibu udah berapa bulan? Baru masuk 3 bulan. Oh iya. Nah, gini ya Bu, pada anak-anak balita pada anak bayi dan balita seperti itu, kita itu harus memenuhi kebutuhan gizinya, karena gizi itu adalah makanan dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan kesehatan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi organ tubuh serta menghasilkan energinya. Ketika gizi anak bayi, anak ibu terpenuhi, maka pertumbuhan anak ibu akan cepat, tidak ada mengalami penyakit-penyakit lah ya, terhindar dari penyakit-penyakit. Guna makanan bagi bayi dan balita ini adalah sebagai sumber zat tenaga, sebagai sumber zat pembangun, dan juga sebagai sumber zat pengatur. Nah, kami di sini akan menjelaskan makanan bayi di usia 0 sampai 6 bulan dan juga makanan bayi di umur 6 sampai 12 bulan. Untuk bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan, makanan yang paling sesuai untuk bayi itu adalah ASI atau air susu ibu, karena ASI ini memang diperuntukkan bayi-bayi yang khasiatnya sebagai makanan pokok untuk bayi. Di usia ini anak bayi masih mengonsumsi ASI, tidak mengonsumsi makanan seperti bubur atau apalah. Nah, untuk bayi yang berusia 6 sampai 2 kita menambahkan makanan tambahan seperti bubur nasi, tambah dengan telur atau ayam, atau mungkin ikan, atau mungkin tempe, tahu, daging sapi, atau juga tambahkan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, kacang hijau, santan. Kemudian ibu lumarkan supaya anak ibu juga tidak kesel. Nah, demikian penjelasan saya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada keluhan dari Bapak Ibu mengenai anak bayi ataupun balita dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Bu, saya mau bertanya, kan pada saat saya menyusui bayi saya, tiba-tiba dia muntah Bu, itu kenapa Bu? Itu karena dia sakit atau kenapa, dan bagaimana cara penanggulangannya juga? Oh, jadi gini Bu, kalau misalnya kan anak bayi ibu sedang minum ASI, tiba-tiba dia muntah gitu, itu mungkin ASI ibu itu udah basi, mungkin 1 harian lah ibu belum kasih dia ASI, terus tiba-tiba pas ibu pulang dia nangis-nangis kan, terus ibu susui dia. Nah itu makanya dia itu muntah gitu kan, ASInya sudah tidak enak lagi, tidak pantas lah untuk diberikan kepadanya. Atau mungkin makanan yang ibu konsumsi itu tidak bagus, mungkin ibu terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berminyak, yang pedas-pedas. Nah itu juga bisa membuat dia muntah Bu, soalnya apa yang ibu makan juga itu juga yang akan diminum oleh anak ibu. Jadi ibu itu kurangnya makan makanan yang pedas. Terus nanti misalnya besok-besok lah atau lusa ibu ada kesibukan 1 hari itu kan ibu pulang, jangan langsung susui dia
ya Bu, buang dulu ASI pertamanya, buang dulu. Terus setelah itu nanti ibu kompres dengan air panas biar ASI yang ada di dalam tubuh ibu itu mencair gitu kan. Nah, baru nanti setelah itu ibu kasih dia ASI supaya dia nggak muntah lagi gitu ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Baik, saya akan menambahkan sedikit menjelaskan jenis. Baik, saya akan menambahkan sedikit menjelaskan jenis-jenis makanan bayi dan balita. Di sini ada 4 jenis makanan bayi dan balita. Biar saya bacakan kepada Bapak Ibu. Makanan cair, ASI, dan susu formula. Makanan pertama, bubur susu. Makanan pertama ini bisa ibu menambahkan makanan bayi kalau bayi sudah mencapai usia 6 bulan ke atas. Makanan semi padat. Pada ini bubur saring, dan nasi tim. Makanan padat, nasi dan lauk. Makanan padat ini bisa ibu kasih pada bayi kalau usia bayi sudah 3 tahun ke atas. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Bu. Nah, demikian penyuluhan kami hari ini mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya, dan jangan lupa diterapkan di rumahnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi. Ayo permisi dulu ya Bu. Iya, Pak.